Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rosita Sari dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iodevi Pramudita Risya Haruman. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang determinan perilaku dan perubahan perilaku pada kesehatan. Baik, di sini saya menjelaskan tentang asumsi determinan perilaku manusia. Determinan perilaku kesehatan merupakan faktor yang menentukan atau membentuk seseorang dalam melakukan perilaku kesehatan yang tepat dan sesuai dengan tempatnya. Di sini akan membahas beberapa teori tentang determinan perilaku kesehatan menurut para ahli yang merupakan patokan dan acuan dalam menentukan faktor perilaku kesehatan yang dipakai dalam standar umum kesehatan. Baik, yang pertama yaitu ada teori Lawrence Green, di mana kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku dan di luar perilaku. Faktor perilaku ditentukan tiga faktor, yaitu yang pertama faktor predisposisi meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai. Yang kedua ada faktor pendukung meliputi tersedianya fasilitas, sarana kesehatan, obat-obatan, alat komunikasi. Yang ketiga ada faktor pendorong meliputi sikap dan perilaku petugas satu dengan petugas lain. Baik, yang kedua ada teori Senandung-Becker, di mana perilaku kesehatan merupakan fungsi dari yang pertama niat, yang kedua dukungan sosial dari masyarakat sekitar, yang ketiga informasi kesehatan atau tersedianya fasilitas, yang keempat otonomi pribadi dalam mengambil keputusan, dan yang kelima situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak. Baik, di sini ada teori WHO, 6 alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga sikap, yang keempat orang penting sebagai referensi, yang kelima sumber daya, yang keenam perilaku normal. Baik, selanjutnya yaitu ada teori stimulus organisme. Adapun poin-poinnya, yang pertama, asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Misalnya, kredibilitas, kepemimpinan, gaya bicara. Yang kedua, stimulus dapat ditolak atau diterima. Yang ketiga, bila stimulus dapat diterima, artinya stimulus dapat dimengerti. Yang keempat, stimulus diolah sehingga menjadi kesediaan untuk bersikap dan tindak. Dan yang kelima, didukung fasilitas dan dukungan lingkungan, maka akan terjadi perubahan perilaku. Perilaku dapat berubah bila stimulus lebih besar dari stimulus sebelumnya. Nah, untuk teori selanjutnya ada teori Festinger, di mana perubahan perilaku disebabkan karena ketidakseimbangan dalam diri seseorang. Ada pula beberapa fungsi perubahan perilaku pada seseorang, yakni yang pertama, perilaku berfungsi sebagai instrumental. Kedua, perilaku berfungsi sebagai pertahanan diri dalam menghadapi lingkungan. 3. Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti. Yang keempat, ada perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab situasi. Nah, di sini ada teori Kurt Lewin yang mengatakan bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan pendorong dan kekuatan penahan. Perilaku dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara dua kekuatan tersebut. Perubahan perilaku yang mungkin terjadi yakni kekuatan-kekuatan pendorong meningkat, sedangkan untuk kekuatan-kekuatan penahannya itu menurun. Untuk bentuk-bentuk perubahan perilaku, ada perubahan alamiah, perubahan terencana, kesediaan untuk berubah. Nah, upaya atau strategi perubahan perilaku dengan menggunakan kekuatan, kekuasaan atau dorongan pemberian informasi, diskusi, dan partisipasi. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.